Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Mimin dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini memasuki bab 4, memberi tanggapan dengan santun. Adapun tujuan pembelajaran antara lain, yang pertama, mendata informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan. 2. Menanggapi informasi dengan alasan yang logis. 3. Menyimpulkan informasi teks tanggapan. 4. Menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. 5. Merancang teks tanggapan. Dan 6. Menulis teks tanggapan. Mari berpendapat dengan santun. Demikian yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa berpendapat dengan santun. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang tanggapan terhadap teks. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, bahwa pada dasarnya menanggapi berarti berpendapat. Memberikan tanggapan pasti akan melahirkan sebuah penilaian. Dan penilaian itu ada dua macam, yaitu penilaian yang berupa pujian dan penilaian yang berupa kritikan. Ketika kita memberikan pujian ataupun kritikan, berikanlah secara objektif. Untuk memberikan penilaian yang nilai objektifnya itu bisa diterima oleh pihak yang kita nilai, maka hendaknya kita memberikan penilaian dengan bahasa yang santun. Para siswa yang berbahagia, mari kita memasuki materi pertama, yaitu model teks tanggapan. Bagaimanakah model teks tanggapan tersebut? Maka mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian dan macam teks tanggapan. Bahwa teks tanggapan biasa disebut juga dengan teks tanggapan kritis, merupakan teks yang berisikan kritikan tajam terhadap suatu hal atau persoalan mengenai kesalahan yang biasanya menimbulkan perdebatan. Teks tanggapan dibuat untuk menanggapi suatu permasalahan yang ada. Teks tanggapan memberi pandangan terhadap suatu hal, baik mendukung atau menolak, yang disertai dengan argumen yang bagus, kemudian disertai pula dengan data-data secara objektif, disampaikan dengan bahasa yang sopan atau santun, dan tentunya kita menyampaikannya secara logis dan jelas. Selanjutnya, mari kita lihat contoh teks tanggapan berikut ini. Ini adalah teks tanggapan sederhana yang berasal dari fenomena yang ada di masyarakat. Untuk alasan kebersihan dan lebih steril, penggunaan galon sekali pakai ini beredar luas di kalangan masyarakat. Namun, menurut saya, gagasan ini merupakan tindakan yang tidak memedulikan efek dan dampaknya bagi lingkungan, yaitu menyebabkan peningkatan sampah plastik. Ini sebuah tanggapan dari kebiasaan atau fenomena yang ada di dalam masyarakat ketika penggunaan galon sekali pakai yang pada kenyataannya menimbulkan dampak baru berupa sampah plastik. Selanjutnya kita lihat pada contoh yang kedua. Silahkan dicermati. Karena kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap ketika musim hujan. Siapa lagi yang terkena akibatnya kalau bukan
sendiri? Makanya kalau membuang sampah harus di tempat sampah agar bencana tidak terjadi lagi. Ini juga merupakan fenomena yang ada di dalam masyarakat, kaitannya dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap kedua kondisi tersebut? Bisa kita setuju atau mendukung, bisa pula kita tidak setuju atau kontra. Berdasarkan kedua contoh tadi, maka dapat kita kelompokkan bahwa teks tanggapan itu ada dua macam, yaitu tanggapan yang isinya berupa kritikan atau penolakan, ada pada contoh satu tadi, dan yang kedua tanggapan yang isinya berupa dukungan atau pujian, ada pada contoh kedua. Para siswa yang berbahagia, demikian tadi materi yang kita pelajari pada hari ini tentang model teks tanggapan. Selanjutnya mari kita simpulkan berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi bahwa teks tanggapan memberikan pandangan terhadap suatu hal, bisa berupa isu sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Bahwa teks tanggapan itu hendaknya disertai dengan pendapat yang logis atau masuk akal. Kemudian, teks tanggapan tersebut menggunakan argumentasi yang jelas dan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang santun. Ketika kita menanggapi dengan menggunakan bahasa yang santun, maka tentunya tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dikesampingkan atau merasa tersinggung. Baik itu pendapat yang kita sampaikan bersifat pro dan kontra. Pendapat pro dan kontra akan dapat diterima oleh pihak yang kita tanggapi manakala bahasa yang kita gunakan dengan santun. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk bisa berpendapat dengan santun. Para siswa yang berbahagia, demikian tadi materi tentang teks tanggapan pada model teks tanggapan yang kita pelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari pada struktur teks tanggapan dan ciri-ciri teks tanggapan untuk pertemuan berikutnya. Demikian cukup Ibu sampaikan di sini. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.